Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya perkenalkan, nama saya adalah Danava Reza, calon guru penggerak angkatan 5 kelas 62 B. Dan di sebelah saya ini ada Bu Hermin, guru praktik ya. Jadi nanti kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-coaching dan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hari ini nanti Bu Hermin ya, kita mau dengar-dengar hasil praktiknya di kelas kemarin Bu Hermin ya. Oke. Nah Bu Hermin, perlu saya informasikan bahwa sesi percakapan kita kali ini direkam Bu ya. Oh iya. Agar nanti bisa membuat kita semua di kelas 62B bisa belajar tentang praktik pembelajaran yang telah Bu Hermin laksanakan. Oke, kita langsung saja. Bu Hermin, gimana kemarin perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu? Gimana ya? Kemarin di kelas 10.4 ya kalau nggak salah ya? 10.4. Gimana Bu? Ya gimana ya, senang, ya lega. Jadi senangnya tuh ternyata awalnya kan deg-degan Pak ya. Iya. Ini berhasil nggak ya? Yang sudah saya rencanakan ini. Terus akhirnya ternyata berhasil. Yeah. Nah dari situ saya senang, leganya. Ya ternyata anak-anak itu yang tadinya ya minatnya itu kurang ya. Jadi lewat pembelajaran yang sudah saya gunakan example itu ternyata anak-anak itu lebih antusias. Nah berarti kan ada perubahan ya dari sini. Ya. Nah itu jadi membuat saya ya senang ya lega. Oke. Kemarin nggak nervous kan waktu kami di belakang itu ada Pak Arif juga, nggak nervous ya? Nervous sekali. Oke, tidak masalah. Kan Pak Dana lebih ya. Oh, apa? Lebih hebat, kan calon guru penggerak ya. Jadi kayak begitu. ilmunya lebih ya daripada saya ya. Tapi Bu Hermin, kemarin saya waktu supervisi Bu Hermin itu juga mengambil beberapa pelajaran penting loh dari pembelajaran Bu Hermin yang kiranya itu kayaknya ini bagus deh saya terapkan di kelas saya. Begitu. Masa sih Pak? Oke Bu Hermin, kita kembali lagi ke topik ya. Oke Bu Hermin, jadi perasaannya kemarin senang ya, kan lega, dan itu mampu membuat atau meningkatkan motivasi belajar murid-murid dan istilahnya itu mengambil perhatian mereka penuh agar di pembelajaran, begitu ya. Oke, Bu Hermin, saya review sebentar ya Bu Hermin. Kemarin itu di sini rencana yang sudah kita laksanakan itu adalah tujuannya adalah murid terlibat aktif Bu ya. Itu. Nah salah satu ukurannya keberhasilan itu Bu Hermin merasakan perhatian ya, memusatkan perhatian ketika mengajar si muridnya. Terus murid memberi umpan balik, terus antusias dalam memilih gambar masalah kebudayaan. Terus ini murid dapat menganalisis keterkaitan kegiatan PBM dengan tujuan akhir. Terus ada murid mampu mendeskripsikan kebudayaan zaman praaksara, itu ya. Betul. Nah Bu Hermin, saya sudah tanya tentang perasaan Bu Hermin pada saat setelah pembelajaran Bu Hermin ya. Nah kira-kira Bu Hermin, menurut Bu Hermin, apa sih yang sudah bagus dari praktik pembelajaran Bu Hermin? Yang sudah bagus, menurut saya ya. Iya. Dari sisi anak-anak, mereka lebih antusias karena mungkin gambar yang sudah saya sediakan, artinya media yang sudah saya sediakan itu membuat mereka merasa penasaran, sehingga mereka itu benar-benar menjalankan instruksi dari saya, kayak mencari mana yang tergolong dengan kebudayaan ini, mana yang bukan. Itu sih Pak. Jadi gitu ya menurut Bu Hermin. Jadi di sini lebih ke Bu Hermin sudah mampu mereproduksi ulang media yang digunakan kemarin ya. Nah itu juga ditandai bahwa pada saat kegiatan pembelajaran anak-anak itu lebih antusias, lebih penasaran, dan juga kayaknya ini ke model pembelajaran Bu Hermin kelihatan baru mungkin bagi anak-anak ya. Jadi anak-anak mungkin bertanya-tanya, ini apa nih kayak gitu ya. Oke, itu yang menurut Bu Hermin sudah oke ya di praktik pembelajaran yang lainnya. Nah Bu Hermin, menurut Bu Hermin ya, kemarin kan Bu Hermin ada tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan supervisi ini Bu ya. Kira-kira Bu Hermin, menurut Bu Hermin tujuannya itu sudah tercapai apa belum kemarin itu? Kalau menurut saya ya sudah ya Pak ya. Sudah tercapai gitu ya. Jadi anak-anak sudah terlihat aktif seperti itu ya. Oke Bu Hermin, tadi kan yang menurut Bu Hermin sudah bagus ya. Kira-kira. Lah ini kita kira-kira. Sebenarnya saya kemarin kan cuma mengamati ya Bu Hermin minta apa yang diamati itu saya amati, dan
Untuk hasil analisis saya juga hampir sama dengan Bu Hermin masalah pembelajaran. Nah, kira-kira yang Bu Hermin rasakan pada saat pembelajaran itu, Bu Hermin ya, apa sih yang masih kurang atau apa sih yang ditingkatkan lagi, Bu? Kalau untuk yang masih kurang, saya merasa kurang tetap di penyajian media Pak ya. Walaupun di situ sudah berhasil, tentunya anak-anak akan merasa bosan jika itu terus. Oke, jadi harus ada lebih variatif gitu ya. Oke. Nah ini juga saya menambah deg-degan saya ya. Kedepannya mau tak apain lagi ya? Gitu ya. Jadi nagihin anak-anak itu hari ini udah bagus, besok apa lagi Bu Hermin gitu ya. Oke. Jadi yang masih kurang menurut Bu Hermin itu perlunya kemampuan untuk meningkatkan kemampuan saya untuk memvariasikan media. Oke. Ya termasuknya modal juga sih. Oke, selain itu Bu Hermin ada lagi nggak selain media ini yang kira-kira Bu Hermin kayaknya ini kurang deh. Itu kan dari segi media Bu. Dari segi yang lain mungkin? Apa ya Pak ya? Pak, menata lokasi pengelompokannya. Penataan denah. Kenapa itu Bu Hermin? Nah, jadi kemarin tuh kan ya namanya pelaksanaan pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangannya Pak ya. Kemarin sih jujur saya kekurangannya tenaga saya kurang. Saya rasakan kurang ya, kayak capek banget gitu. Karena kenapa itu Bu Hermin? Jadi anak-anak itu kan saya kelompok-kelompokkan Pak. Kan harus heterogen ya. Nah, jadi dari sini saya harus lompat ke sana. Bu Hermin. Nah, jadi perlu tenaga yang ekstra untuk mobilitas. Saya begitu ya. Oke. Mendekati anak-anak satu persatu gitu loh Pak. Oh, jadi dalam membimbing secara individu Bu Hermin merasa lelah ya karena mungkin dari penataan denahnya. Oke, tenaga ekstra juga ya. Oke Bu Hermin. Cuman ya di lain sisi memang positifnya saya sih lebih dekat dengan anak-anak ya. Memang harus seperti itu ya Pak Dana ya. Memang benar harusnya. Gitu ya. Oke Bu Hermin. Di sini kita bahas nih Bu Hermin yang masih kurang yaitu penyajian media agar Bu Hermin nanti bisa lebih variatif karena kita nggak mungkin kan habis nge-up tinggi terus ternyata minggu depannya anak-anak kok gini lagi sih gitu. Nah kira-kira Bu Hermin ya, kita ngomong-ngomong masalah penyajian media, kira-kira Bu Hermin langkah kedepannya apa sih akan Bu Hermin laksanakan agar kemampuan Bu Hermin itu lebih meningkat dalam penyajian media? Kalau kemarin kan untuk persiapan ini saya cari beberapa gambar. Nah ini mungkin dari gambar-gambar tadi mungkin kalau gambar-gambarnya sudah tersedia di internet untuk sumber sejarah mungkin bisa saya variasikan ke aplikasi apa itu Pak yang sekarang lagi hits dipakai anak-anak karena muda itu loh. Oh itu Canva. Iya, anak-anak sekarang ternyata banyak Bu ya pakai seperti itu ya. Kita guru-guru nggak boleh kalah. Iya makanya itu. Terus kemarin kan tak lihat di situ tuh kontennya nggak cuman bisa buat gambar media presentasi PowerPoint, tapi juga ada poster, bahkan saya bisa membuat timeline sejarah dari situ juga. Jadi keren ya Bu ya untuk Canva ini ya. Nah Bu Hermin bagus sekali ya. Saya mau mendalami itu sih Pak. Oh Canva itu ya, oke. Sebenarnya itu memang lebih mudah Bu Hermin ya. Soalnya anak-anak saya perhatikan juga akhir-akhir ini lebih marak mereka menggunakan Canva dan hasilnya lebih bagus juga begitu ya. Oke Bu Hermin ya. Canva sama kayak VideoScribe itu bisa. Powtoon, saya ada satu sih Pak VideoScribe itu pernah buat. Itu aplikasi video tapi Bu itu ya? kelas 3, yang kelas 1 ini belum. Mungkin bisa lebih menarik. Cuman ya prosesnya agak prosesnya benar-benar sih Bu. Jadi kita untuk berkembang memang butuh proses yang lebih dan investasi waktu yang lebih juga. Nah Bu Hermin itu berkaitan dengan penyajian media Bu ya. Jadi Bu Hermin ingin meningkatkan kemampuan diri dalam penggunaan Canva atau VideoScribe atau Powtoon agar medianya lebih bervariasi dan menarik minat murid dalam belajar. Oke. Nah, Bu Hermin, untuk berkaitan dengan penataan denah Bu Hermin ya, kedepannya Bu Hermin itu harus gimana ini? Biar nggak capek lagi lah gitu dah. Saya kan membawai 36 murid ya, itu pasti capek dalam satu kelas itu. Bagaimana Bu Hermin? Mungkin nanti akan saya lihat lagi Pak ya, mana anak-anak yang bisa dikategorikan masuk ke dalam kelompok belajar cakap, normal, dan kurang cakap. Nah nanti mungkin dana lokasinya yang kelompok belajar kurang cakap itu bisa saya jadikan satu lokasi terlokal gitu ya. Mungkin ada di sebelah
sisi kanan saya itu untuk yang cukup yang cakap, terus kemudian yang tengah yang normal, yang sebelah sisi kiri yang kurang cakap. Jadi nanti kan saya mobilisasinya nggak terlalu jauh ya. Oke, nah Bu Hermin, berkaitan dengan penyusunan denah seperti itu Bu Hermin ya, tujuannya apa sih Bu? Nanti kok Bu Hermin nanti berniat untuk mengelompokkan yang kelompok belajar cakap, kelompok belajar normal, sama kelompok belajar kurang cakap, itu nanti tujuannya lebih ke apa sih Bu? Coba ya, kalau saya tuh pengennya itu melakukan pembelajaran yang sekarang lagi itu loh Pak. Apa lagi dibicarakan? Ya. Apalagi kemarin yang itu loh Pak Dana, katanya Bu Sida itu sebagai penyelamat kami. Bisa saja Bu Sida itu ya. Di rapat kemarin loh, pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu memang lagi booming ya hari ini. Itu pembelajaran yang latar belakang siswanya berbeda-beda gitu Pak? Benar sekali Bu. Nah itu mungkin saya arahnya ke situ, tapi kayaknya saya perlu belajar lagi, mungkin bisa ke Pak Dana. Oh gitu ya, boleh Bu. Pak Dana katanya kemarin penyelamat, berarti Pak Dana ini ya. Emang kemarin itu memang kebetulan saja sih Bu, belajar diferensiasi sebenarnya Bu ya. Pas waktu Monas kemarin. Iya, ini saya harusnya coaching, saya sharing pengalaman sekalian ya. Sebenarnya mungkin Bu Hermin ya, pembelajaran diferensial itu bukan sesuatu yang baru, berdiferensiasi itu ya. Mungkin Bu Hermin itu pernah melakukan, tapi secara tidak sadar kalau itu berdiferensiasi. Nah, Bu Hermin sebenarnya tujuan Bu Hermin mengelompokkan KBKC ini sebenarnya sudah mengarah ke berdiferensiasi loh Bu ya. Jadi Bu Hermin memetakan anak, terus Bu Hermin. Ini kan itu sih Pak ya, dapatnya dari yang kemarin IHT kurikulum 2013. Iya benar, ini yang sama Pak Mujib itu kalau nggak Pak Mujib sama Pak siapa itu? Pak Bagus apa siapa? Iya, nah itu sebenarnya masih ada kok Bu, walaupun di kurikulum 13 ini, maksud saya di kurikulum Merdeka ini itu masih ada kok, pelayanan SKS seperti itu masih ada. Nah mungkin kita cuma dipermainkan oleh istilah yang berbeda gitu ya. Padahal kadang pun tanpa kita sadari Bu Hermin pasti sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah salah satunya ini tadi, Bu Hermin kan belum belajar kan ini, tapi Bu Hermin sudah punya niatan ke sana. Jadi Bu Hermin memang sudah punya modal untuk belajar berdiferensiasi. Nah mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Begitu Bu Hermin ya. Nah Bu Hermin berkaitan dengan ini ya, kompetensi yang ingin Bu Hermin lebih tingkatkan. Yang pertama itu adalah agar anak medianya lebih variatif, pertama itu. Yang kedua adalah penataan denah dan agar mobilitasnya bisa lebih mudah. Nah kira-kira Bu Hermin ya, dalam melaksanakan nanti itu kira-kira apa yang Bu Hermin butuhkan? Yang saya butuhkan tentunya juga yang pertama nih Pak ya, bimbingan dari yang lebih senior gitu ya, yang lebih berpengalaman, tentunya juga senior itu yang lebih berpengalaman. Kemudian ilmu saya tentang menumbuhkan minat belajar anak-anak itu harus terus saya tingkatkan, dan mengkreasikan berbagai model pembelajaran juga media. Oke, jadi gitu ya. Jadi Bu Hermin yang butuhkan di sini adalah bimbingan dari yang lebih senior. Terus Bu Hermin butuh untuk meningkatkan kemampuan lebih dalam menumbuhkan minat murid. Terus Bu Hermin juga butuh kemampuan untuk lebih mengkreasikan media. Nah, Bu Hermin kira-kira dalam mencapai ini, kira-kira Bu Hermin butuh bantuan siapa saja sih mungkin? Pak Dana. Saya lagi. Jangan begitu ya. Oke. Kalau memang saya dirasa bisa bermanfaat itu alhamdulillah, nanti insya Allah pasti kita ngobrol lagi untuk percakapan selanjutnya ya. Oh ya Bu Hermin, saya sekali lagi, menurut Bu Hermin kemarin itu kan Bu Hermin meminta bantuan dari senior ya, Pak Arif sama Bu Siti ya. Ya menurut Bu Hermin itu dampaknya seperti apa sih? Signifikan kah atau bagaimana? Menurut saya ya apa ya Pak, kalau dibilang signifikan ya enggak terlalu, karena saya sebenarnya juga sudah belajar ke Pak Arif itu pas ngobrol-ngobrol gitu, nanti apa yang disampaikan ke Pak Arif ke saya ya sedikit-sedikit saya terapkan. Begitu ya. Tapi sebenarnya ini kemampuan Bu Hermin sendiri yang bermain di sini ya. Si Anda Pak. Jadi ya belajar. Iya, faktor luar itu sebagai penambah mungkin gitu ya. Tapi memang sebenarnya kemampuannya itu sudah ada di Bu Hermin, tapi memang kita butuh stimulus untuk mengeluarkan kemampuannya. Seperti itu ya Bu Hermin. Oke Bu Hermin, ini jujur saya sangat senang sekali Bu Hermin kemarin dapat melakukan supervisi di kelasnya Bu Hermin juga ya. Apalagi kelas 10 4 ini tergolong anak-anak yang super sekali ya.
super aktif dibandingkan tanda kutip gitu ya, dibandingkan kelas yang lain gitu ya. Oke, Bu Hermin, kira-kira Bu Hermin nanti ya untuk pengembangan diri selanjutnya yang masalah apa tadi, Bu Hermin kan minta variasi media, penataan dena, terus juga berdiferensiasi. Ini kira-kira Bu Hermin maunya dilaksanakan kapan ini Bu Hermin? Kalau menurut Bu Hermin? Masih belum tahu sih Pak kapan ya. Ini masih pengujian juga ya Bu Hermin ya. Oke. Mungkin nanti gini aja Bu Hermin, mungkin karena kita kan ini memang termasuk masih baru ya. Mungkin nanti Bu Hermin bisa konsultasi dengan Bu Sida dulu atau bagaimana agar kan juga masih apa ya, butuh mendalami bener, yang seperti sekali. Apa. Nah, Bu Hermin, tapi kalau di sini kan untuk yang media kan ini Bu Hermin bisa melaksanakan sendiri kan ya. Biasanya rencana Bu Hermin ini mulai kapan ini Bu Hermin? Kalau ini kapan ya Pak? Masih sibuk di rumah ya? Mungkin habis ujian aja kali Pak ya. Kan ini kan udah tinggal berapa pekan? Oh iya sih benar Bu Hermin ya. Tanggal 5 kita udah ujian. Pak tadi juga sebenarnya udah habis. Sudah habis ya. Ya ini tinggal persiapan ujian aja. Oke Bu Hermin, saya rasa cukup sekian Bu Hermin ya. Ini sebenarnya satu lagi yang saya ambil pelajaran dari Bu Hermin ini adalah Bu Hermin ini mau belajar. Ini yang benar-benar saya ambil pelajaran ketika saya berada di kelas Bu Hermin. Jadi tidak menyerah dengan keadaan walaupun kelasnya seperti itu ya Bu Hermin ya, tapi Bu Hermin tetap mau belajar demi meningkatkan motivasi murid Bu Hermin. Begitu ya. Baik, demikian wawancara saya dengan Bu Hermin yang sangat luar biasa sekali, guru sejarah SMA Negeri 1 Padang Legi. Dan terima kasih Bu Hermin ya, saya ucapkan untuk waktunya telah berkenan hadir dalam acara sesi coaching kali ini. Oke, saya Dana Fareza, guru penggerak angkatan 5 kelas 62B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis mari.